ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, alladzina hum warasatul anbiya, khususon ingkang kula hormati rencang-rencang pengurus pimpinan cabang dan rencang-rencang pengurus pimpinan ranting baik Muhammadiyah maupun Aisyah, dan ingkang kula hormati Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang hadir pada kesempatan pagi kali ini dan yang menyimak pada kesempatan pagi kali ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi kali ini oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam satu majelis yang insyaallah Allah muliakan dan majelis yang Allah penuh barokahi. Dua kalinya salawat dan salam selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, memang terasa sangat lama sekali karena memang pas waktu jadwalipun pas dilelah Gusti Allah takdirkan belum bisa hadir. Ada event-event maupun ada beberapa hal. Tapi alhamdulillah enjing menika kita saged kepanggih dengan adanya satu ridha saking Gusti Allah, lan mugi-mugi mawon pertemuan enjing menika termasuk pertemuan yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah nanti kita bisa full sampai jam 7 karena tadi saya sudah di pondok soalnya. Jadi sudah bisa selesai. Jadi insyaallah biasanya nek kula niku kan biasanya kurang seperempat biasanya sudah izin karena ngoyak pondok. Tapi insyaallah saya tadi udah dari Prambanan pagi tadi, jadi insyaallah sampai jam 7 bisa maksimal. Nggih insyaallah. Lan amane nggih mboten enten sing disambi mergi poso. Nggih, mboten napa-napa. Kaum muslimin rahimakumullah. Wonten ing pagi hari ini akan kami sedikit singgung, saya sudah WA Pak Ali, bagaimana bahwa ada amalan-amalan yang bersifat sirriyah, sifatipun sirriyah. Sir nek basane awak dhewe niku sifatipun ora ketok. Amargi teng alam dunya menika kathah beberapa hal yang memang tidak muncul. Ora ketok tapi eneng. Contohnya pun entut entut ngene iku mboten ketok. Tapi wonten nggih. Mboten ketok wujude tapi wonten. Banyak hal yang memang tidak nampak. Listrik, contohnya pun listrik mboten ketok. Termasuk ada beberapa hal yang memang sifatnya itu harus gaib. Seperti Allah, Tuhan, malaikat dan sebagainya. Itu sifatnya pun bersifat gaib yang tidak bisa nampak oleh mata tetapi ada. Ini yang dapat kita ambil pelajaran, ada amalan-amalan yang bersifat sirriyah atau kerahasiaan atau yang bersifat tidak nampak. Amargi manusia itu sendiri juga terdiri dari unsur yang tidak nampak pula. Ada unsur rohani penyusunnya, yaitu adanya kulit, daging dan sebagainya. Tetapi ada unsur jasmani, yaitu kulit, daging dan sebagainya. Tapi ada unsur yang tidak kelihatan, yaitu unsur rohani atau ruh. Kita tidak bisa nampak ora ketok. Nah, nanti pagi ini akan kita sedikit bahas. Kalau mau dalu kali Pak Bambang mungkin di dalam kajian nuzul Quran saya terangkan tadi umum mawon, amargi nggih pengajian umum atau nanti nek pengajian lebih khusus nggih pola seperti ini nanti akan kita perdalam lebih dalam lagi. Nanti kalau ada yang mau disampaikan mawon. Kaum muslimin rahimakumullah. Mau disadari napa mboten bilih menungso niku memang unsuripun pembentuknya salah satunya adalah yaitu unsur ruhani dan jasmani. Unsur jasmani ini ketok niki.
Unsur ruhanine sing niku mboten ketok. Amun dina awak dhewe mboten ngerti. Tapi itu unsur ruhanine harus ada. Nek unsur ruhanine mboten enten, nggih pun bubaran. Mangke diumumke teng masjid-masjid. Qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang napa diumumke teng masjid? Amargi pun wonten-wonten ruhe. Mangke dipun kubur kali Pak Rois. Oh berarti penting pundi? Kabeh nggak penting. Amargi niku satu kesatuan Bapak Ibu, mboten saged dipisah. Berarti penting ruhanine napa penting jasmani? Ampun dibandingke. Nah dibandingke mboten dadi. Niku sedaya penting, satu sama lain saling melengkapinya. Maka di pagi hari nanti kita akan kupas lebih dalam. Semua niku adalah penting. Amargi nek tanpa ruhani nggih tidak jadi, tanpa jasmani nggih tidak jadi. Contoh, hubungan LDR, nopo yang disebut sebagai pembelajaran jarak jauh. Saya rasakan Bapak Ibu. Waktu corona Bapak Ibu saged ngraoske nggih bagaimana pembelajaran melalui Zoom, melalui video call dan sebagainya. Itu ruhnya ya dapat. Karena bisa terjadi interaksi. Kan terjadi interaksi, terjadi satu ikatan ruh. Tetapi fisiknya dapat apa mboten? Mboten. Pas waktu hal corona niku lho. Terus ada hal yang hilang di situ. Kalau terakhir kalau teng pondok niku waktu santri-santri di rumah. Santri ini di rumah, kalau Zoom, kalau buka, kalau sukani pelajaran. Pelajaran ini ku namung beberapa soal saja niku pun habis waktu ini pun. Dan itu sudah capek banget Bapak Ibu. Tapi nek pertemuan langsung arep nggarap beberapa soal itu lebih banyak dapatnya. Nggih. Betapa luar biasanya kehadiran keberadaan ruh apa jasmani dalam satu tempat. Ruh kali rohani ini satu kesatuan. Niki contoh melih. Misalnya orang yang hubungan jarak jauh, long distance relation, hubungan jarak jauh. Mungkin secara ruhani dia tercukupinya, secara batinnya kirimi dan sebagainya. Tapi ada yang kurang apa mboten? Ada. Ketidakhadiran seorang di dalam kebersamaannya itu penting banget Bapak Ibu. Karena termasuk saat anak-anak itu butuh adanya satu sosok figur yang memang dia bisa dilihat. Mungkin waktu video call bisa kelihatan, bisa melihat senang dan sebagainya. Habis itu tidak bisa. Karena keberadaan itu luar biasa. Kehadiran secara fisik maupun rohani itu juga tidak bisa dipungkiri. Niku manusia. Karena unsur pembentuknya ada dua unsur tadi. Jadi satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian pula saat hanya ada fisik tapi tidak ada ruh. Ada banyak. Ada banyak sekali. Saat kita fisiknya hadir dalam satu tempat, berkumpul dalam satu tempat, tapi di saat itu dia tidak ada ruh di situ, maka nanti akan kita terangkan lebih dalam. Nah, pada kesempatan pagi kali ini akan kami sedikit sampaikan bahwa ada amalan-amalan yang memang sifatnya tidak bisa nampak, yaitu tidak bisa kelihatan. Saya akan sedikit bacakan sebuah khobar yang bagus. Sering saya ulang-ulang khobar ini, saya ulang-ulang karena memang biar menguatkan kita. Idza kana yaumul qiyamah, saat terjadinya hari kiamat. Sering saya ulang-ulang. Yaji'u qaumun, datanglah rombongan orang-orang berduyun-duyun datang. Ada rombongan orang datang nih, kelompok orang. Jamaah Masjid PKU Muhammadiyah. Amin Allahumma amin. Ana sing saking Demen, Paraksari, saking pokoknya saking berbagai daerah ngumpul di situ. Yaji'u qaumun bi ajnihati ka ajnihati tayri, yang mana orang-orang tadi datang mengenakan sayap-sayap laksana sayap-sayap burung. Duwe sewiwi jenengan mengbayangke seperti sayap burung. Fayatiruna biha ala hitanil jannah. Orang-orang tadi berterbangan di emper-emperan atau di pagar-pagarnya surga.
Fayaqulu khazinul jannah, maka bertanyalah si penjaga surga, hal ra'aitumul hisab, wau jenengan mau dugi mriki niku nggih dihitung napa mboten? Bahasa perkorane ngaten, bahasa gampangnya. Jenengan mau dihisab mboten? Fayaquluna, lah kami enggak, ora dihitung Pak, bahasane. Loh, malaikat nggih bingung. Kok iso mboten? Nek bahasa wong Jawa, kok iso ora dihitung? Yaqulu, maka malaikat berkata atau mengucapkan yang kedua, hal ra'aitumus sirat, jenengan mau dugi mriki nggih miyos siratal mustaqim? Pertanyaan malaikat. Niku namung dalan satu-satunya nggih tindak mriki. Napa jawabe wong-wong mau? Fayaquluna, lah mboten. Yo. Nggih. Saya bingung le. Ora ketemu sirat, ora ketemu hisab. Wong iki lewat endi bahasane? Dalan satu-satunya ya lewat mriku, kudu dihisab sit. Nek badhe tindak kali orang niku miyos TPR. Badhe TPR kali wong ngepik napa TPR mboyong ya sakit, yang penting mangke dicegat niku. Niku luar biasa. Itu jalan satu-satunya. Enggak ada jalan lain ibaratnya. Ternyata rombongan orang-orang ini tidak melewati itu semuanya. Malaikat bertanya yang ketiga, bima kasabtum hadhihi darajah, dengan amal apa kok Anda itu bisa sampai pada derajat ini? Derajat di mana orang-orang sedang sibuk dihisab, orang-orang sedang repot lewat sirat, tapi Anda sudah sampai sini. Napa jawabnya? Abadanallahu sirran fi darid dunya. Jawabnya mereka, kami beribadah kepada Allah secara rahasia di dalam dunia. Ada amalan sir yang di situ orang lain tidak ada yang tahu. Termasuk posone awak dhewe niku termasuk contoh dari amalan sirriyah, amalan sing ora ketok. Bapak Ibu saged mbedake Mas Ali poso kali Mas Ali mboten poso bintene nopo. Nggih tetap ganteng to. Oke, tetap sama. Sami, enggak bisa. Mari niku amalan-amalan sirriyah. Amalan-amalan sirriyah itu yang memang tidak muncul ora ketok. Mboten enten gambare. Njuk nek poso terus dados ijo mboten to. Oke, aku poso warnanya pun ijo. Niku kayak tak mboten. Niku rahasia benar, makanya dalam satu hadis Nabi disampaikan bahwa setiap amal Bani Adam niku, anak keturunan Adam niku, mangke Gusti Allah badhe mengalihkan 7 sampai 700. Kecuali satu amalan yang Allah katakan melalui nabinya, hanya kecuali satu. Puasa saya itu urusan saya. Itu urusan saya. Nanti saya mau ngasih berapa itu hak saya. Jadi Anda nggak perlu tahu ini urusan saya. Wah, itu keren banget nih. Niki hebat. Nah, ini yang disebut sebagai amalan-amalan sirriyah. Amargi amalan niku memang tidak muncul, tidak nampak. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita dilakukan, dicontohkan di sini. Ada satu kitab yang membahas, namanya kitab sering saya sampaikan, Al-I'tina fil Farqi wal Istisna, karangan dari Syekh Badruddin Muhammad Abi Bakar. Beliau mengatakan bahwa sangat luar biasa. Ini hebat sekali. Salatun nafli, salat sunnah fi baitihi, di dalam rumah kita, niku afdal minal masjid. Contoh salat tahajud, salat duha, niku paling bagus dilakukan di rumah. Karena di situ ada amalan di mana orang lain tidak tahu. Itu dibagi karena salat-salat sunnah tadi, rumah kita menjadi tempat di mana didirikannya tempat salat atau didirikannya salat. Allahu akbar. Hebat nih, luar biasa. Rumah kecil yang di situ tempatnya
sederhana, tetapi di situ didirikannya sholat itu luar biasa. Meskipun sholat itu barang ketok, tetapi nek sholat tahajud liane lagi do turu apa ya ketok. Mboten to. Kecuali jenengan aku kesel banget lah ngopo Kang. Wah, matane ngantuk lah. Lah ngopo? Mau tahajud jam 1 nepi ketok niku. Regane pun diomong kene niku. Nepi ketok. Tapi nek mboten ngomong mboten ngerti. Mboten nonton sing sumerep. Nek wulan pas mawon saged insyaallah salat malam konsep Muhammadiyah. Qiyamul lail mendirikan di malam hari aman. Tapi nek di bulan selain Ramadan kan mboten jenengan mboten sumerep. Niki tiang niki mau dalu tahajud apa mboten? Ora ketok. Niki ada memang di situ mengandung unsur bahwa antara hubungan manusia niki yang bagian ruh niku digarap kali pangeran. Nek bagian ruh niku mboten digarap mboten dadi. Amargi menungso niku memang dua unsur tadi. Niki diolah. Termasuk ilmu. Nek kula niku mau tulisan di UNY, IKIP Karangmalang niku UNY. Pendidikan adalah investasi masa depan. Ya memang benar. Raketo pendidikan niku mboten mak jelek langsung ketok. Mboten kados dene bangunan. Ngaten-ngaten wonten dana bangun ketok ngadeg. Tapi pendidikan mboten. Karena sing diolah niku adalah sesuatu sing mboten ketok. Tetapi bermanfaat Bu. Pendidikan niku bermanfaat sekali. Kemuliaan ilmu niku barang yang mboten ketok. Contoh, ada sebuah wilayah yang di situ tidak ada pemahaman akan agamanya. Jadi pemahaman katanya tidak ada siraman ruhaninya, ya kering. Matinya sebuah hati, yaitu saat hati itu tidak pernah diberi namanya ilmu, tidak ada hikmah di situ. Lama-lama kering. Yakin? Yang ada hanya fisik. Pagi sarapan, siang makan siang, sore makan malam, dah terus berkecamuk, terus. Itu nantinya jadinya mboten seimbang manusia nih. Ada yang tidak tergarap bagian dirinya yang tidak teropeni bahasanya. Bagian dirinya yang tidak teropeni, tidak tergarap. Akhirnya nek bahasa wong itu nek maku sengkleh. Satu tidak seimbang. Niki. Nah, saya lanjutkan lagi dari pernyataan Syekh Badruddin bahwa salatun nafli, salat sunnah niku bagus sekali dilaksanakan di rumah kita. Tetapi ada pengecualian. Apa? Yang salat sunnah itu malah tidak bagus dilaksanakan di rumah. Malah seyogianya jangan dilaksanakan di rumah. Yaitu di sini disampaikan. Makanya kitab ini termasuk kitab yang menurut saya itu mengasyikkan. Karena ada hal-hal yang istisna, pengecualian yang kadang-kadang kula mboten nyadari juga. Oh iya ya, benar juga ya. Bahwa ada salat sunat yang tidak dianjurkan di rumah. Yaitu salah satunya adalah salatul Idain. Salat Idul Adha kali Idul Fitri. Itu di tempat-tempat itu, masjid atau di lapangan. Karena apa? Karena ada syiar. Itu yang disebut sebagai tadi, yaitu amalan-amalan alaniyah sing entuk ketok. Nggih napa nggih? Boleh ketok, Bu. Boleh ketok. Karena di situ manusia niku kembali lagi. Manusia niku ada yang bisa ketok, kan mboten ketok. Sing mboten ketok niku wau kula sedikit saya singgung, tapi sing ketok niku tuh ketok. Contoh sering saya sampaikan, sering saya ceritakan. Tahun 2017 itu ada orang menerbangkan drone, saya sering ceritakan itu. Drone. Nah, kalau nyeritakan drone kali simbah-simbah desa niku kula bingung. Drone niku napa Mas? Ya manuk atene. Turun. Angel soalnya. Nggih. Di pagi hari di ibu kota Rusia, Moskow. Ya antara jam-jam pagi kata-kata 7-8. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata drone itu menangkap sebuah fenomena yang aneh. Anehnya apa? Jutaan manusia berkumpul dalam satu titik dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu menggetarkan hati orang di luar Islam. Astagfirullah. Apa ini? Fenomena apa? Ya kudu ketok, kudu hadir. Itu fisik harus datang. Raiso tawakili wae yo le jamaah. Pokoknya sing teko ruwet. Mboten saged. Kudu menyang. Ya kudu hadir fisike. Perkara ikhlas dereng ikhlas niki alon-alon mawon. Maka sedikit saya singgung nanti. Hadir. Karena di situ ada syiar sing entuk ketok, yaitu alaniyah bersifat umum ataupun bersifat pengumuman yang di situ memang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditutupi. Karena manusia memang terdiri dari dua unsur tadi, unsur jasmani kali unsur ruhani. Dan itu harus digarap. Ada seorang, saya membaca sebuah artikel, ada seorang non muslim yang dia itu akhirnya masuk Islam gara-gara lantaran beliau itu setiap hari mendengarkan ada orang di masjid 5 kali sehari dia mendengarkan adzan. Allahu Akbar. Setiap hari dia mendengarkan itu. Itu ada syiar, Bu. Wong ketok krungu. Wah, ini. Apakah di agama lain ada? Teng. Nek Pak Dukung ya. Langgene gotong riko. Karena itu syiar mereka. Teng. Ada sing ketok syiar niku maknanipun hal sing ketok. Sing itu delok sok. Teng simbolik ataupun tanda-tanda. Teng ada yang ngagem trompet. Kalian di orang Yahudi dan namanya Isma al-Yahud. Ada nih wong Yahudi ngagem trompet terus kagem Isma. Mereka ada. Karena apa? Karena itu saat itu dibaca dan itu terdengarkan setiap hari. Di situ ada namanya manusia itu gelem ora gelem kadang-kadang namanya bersinggungan itu masih lambat laun dia akan ada satu perubahan. Pasti itu. Karena itu manusia namanya contohnya iya Pak Ustadz, iya. Saya kira cilik-cilik kan gampang kepengaruhan HP, Cocomelon katanya. Sama Baby Bass. Semua lagu yang ada di kartun-kartun ini apal kafe. Amarga napa terjadi ketersinggungan. Datang apa apal hampir dino di setel kayak Ipin-upin lemoning ya kita terus ipin-upin kafe. Amarga napa? Dia terjadi kesinggungan. Setiap hari ya lihat. Nah ini dalam Islam, kalau kita tidak bisa menggunakan syiar-syiar itu tidak kita isi, maka ya hilang, clear, habis. Contoh, sholat 5 waktu, ngikutu ketok. Hadir di mana aja di masjid. Bapak-bapak khusus dipenuhi. Ya, apalagi apa di situ ada perintah bahwa warka'u ma'rakin. Jenengan ruku kali wong sing sekeruku niku lho. Maksudnya maknane makan jamaah. Ngit bareng hadir. Ustaz mengko aku diarani soleh sing ngarani soleh ki yo. Jenengan hadir ma'awan karena memang di situ ada namanya tuntutan perintah di situ. Hadir ma'awan. Bareng-bareng jamaah Allahu Akbar. Luar biasa. Masjid Al-Faruq Kausar ya. Nek sing Al-Kausar sing ajeng ning apalagi kalau sing Al-Kausar bingung. Nek Al-Faruq sini, tapi digandeng ya Faruq Kausar itu. Digandeng ya. Tapi bagus. Ya, kalau ada jamaah di situ hadir, berduyun-duyun datang. Satu-satunya ajaran yang dalam sehari dia akan menghadapkan wajahnya 5 kali hanya dalam Islam. Luar biasa. Ada keterikatan antara si hambanya sama Tuhannya. Keren. Nikahnya Islam. Allahu Akbar, subuh. Ada ketaatan yang sangat luar biasa. Niku sedikit. Saya akan sedikit lanjutkan dulu. Kalau tidak ada yang mempertahankan nilai-nilai syiar di situ, ya sudah, clear. Orang-orang Israel itu di Palestina sana, orang-orang Yahudi, mereka sampai terheran-heran dengan orang Islam. Meskipun dibatasi nggih, baik di tepi barat maupun di Gaza, paling parah niku Gaza. Baik di tepi barat maupun Gaza. Tapi mereka ada niatan untuk jamaah di Masjid Aqsa. Nggih. Orang-orang Israel itu sampai bilang gini, saya tuh heran, nonton orang Israel di berita sempat nge-vlog dia.
Saya tuh heran dengan orang-orang Islam. Kok bisa nyawa mereka lebih murah daripada tempat ini katanya. Ya itu hebatnya Islam. Nabi Muhammad pernah mengatakan la tusyaddur rihalu. Janganlah repot-repot dengan tindakan. Royo-royong jangan tindakan kecuali pada 3 tempat atau 3 masjid. Ya Masjid Haram, Masjid Nabi kali Masjid Aqsa. Sudah clear. Mempertahankan kemuliaan Aqsa, mempertahankan kemuliaan tempat-tempat itu adalah satu taruhan jiwa yang sangat luar biasa. Ini hebat. Makanya di luar Islam bagi mereka kan tempat-tempat ibadah bagi mereka alah ya cuma tempat ibadah saja. Tetapi di dalam Islam itu ada satu nilai-nilai yang kadang-kadang tidak bisa dilepaskan, yaitu tempat di mana sujud itu akan menjadi saksi. Ini hebat. Ini hebat. Niki sekedik sudah membahas mulai berkaitan dengan ibadah-ibadah yang harus keto. Nah, nanti endingnya, nanti terakhir nanti kami kasihkan penguatannya di ibadah yang kudu keto, maka ada apa dan bagaimana nanti akan sedikit saya perdalam di setelah ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Ini hebatnya. Terus saya akan sedikit-sedikit singgung mengapa haji itu tidak bisa diwakili atau umroh tidak diwakili di tempat lain. Wonten apa hajine mboten teng Mekah? Mboten to. Apa namung satu tempat. Tidak bisa diwakili, Bu. Dulu ada keyakinannya orang Kebumen itu nek pun tindak Demak ping 7 niku padha hajine. Iya. Makanya di Kebumen itu dulu ada orang yang saya masih ingat namanya pun Mbah Lam. Mbah Lam itu beliaunya itu ternyata pernah jalan kaki atau saya agak simbahnya Mbah Lam atau saya agak lupa. Jalan kaki itu dari Kebumen sampai Demak ya 7 kali dan memang jalan kaki. Bawa kuda tapi kudanya mboten tinggi. Ya jalan kaki. Karena dia mungkin satu keyakinan nanti kalau saya bisa sampai sana nanti 7 kali nilainya sama dengan haji. Sebenarnya yang nilai sama haji ini banyak. Termasuk manakala kita wudhu dari rumah terus berangkat ke masjid tanpa ada niatan apapun kecuali hanya ingin jamaah, itu haji umroh atau haji yang sangat sempurna. Termasuk jenengan sholat pada subuh, sholat subuh, habis itu jenengan duduk, sholat syuruk sampai menunggu munculnya matahari. Saat itu jenengan sholat di situ, itu juga dengan nilai haji. Jadi sangat banyak sebetulnya. Kalau dipahami, orang dadak melaku duki Demak ping 7 nih. Ngedengkelan lumayan nek atuh tenan nek Demak. Nek mulih nek sok banjir kados ngaten nggih repot nggih. Niki yang terjadi. Nah, ya memang harus di Mekah kali di Masjid Haram atau di Wukuf atau harus datang ke sana. Haji nggih Arafah, harus itu, harus datang, nggak bisa diwakili tempat lain karena ujure menungsa kudu teko. Fisiknya harus hadir di situ. Ini ada sangat luar biasa sekali saat kita bisa melaksanakannya. Fisiknya hadir. Nah, setelah fisik itu kumpul, fisik itu hadir, nah baru saya lanjutkan yang tahapan selanjutnya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan ada hal yang bagus. Al-a'malu, amalan-amalannya dhewe niku suratun qaimatun, yaitu wujud sing berdiri, wujud sing ketok. Amalan apa dhewe? Bahkan saya sudah bahas tentang amalan sirriyah, sudah bahas amalan alaniyah sing saged ketok. Nah, sing amalan ketok niku saya terangkan di sini, yaitu al-a'malu, amalan-amalan awak dhewe, salat jamaah, tarawih, terus maca Quran, haji dan sebagainya, sing ketok niku suratun qaimatun niku gambar sing ketok, sing jenengan hadir. Karena beliau mengatakan wa arwahuha, dan ruhnya, akan tetapi ruhnya amalan-amalan itu yaitu wujudu sirril al-ikhlas, terdapatnya atau didapatinya rahasia keikhlasan di dalam pelaksanaannya. Nek Syekh Imam Ibnu Athaillah memang pembahasannya dalam sekali. Contoh, saya pernah dapat cerita
sebuah keluarga sering ngumpul bareng. Maksudnya kumpul bareng jalan-jalan healing nih bahasanya. Healing jalan-jalan kemana dan sebagainya. Tetapi si istrinya merasa protes. Mengapa? Karena meskipun suaminya ada di situ, bareng di situ, tapi hatinya suaminya tidak di situ. Katanya si istrinya akhirnya protes kala itu. Nek memang iki jalan-jalan iki jenengan orang nengkene hatine rasa wae ora apa-apa. Sampai mengucapkan seperti itu. Ya mungkin jalan-jalan bareng tapi si suaminya balesi kono kene WA dan sebagainya. Si sibuk dengan dunia yang di sana. Kene perjalanannya nyaman apa mboten? Mboten, meskipun bareng. Karena satu sama lain terpisah-pisah. Tidak ada keikatan ruh meskipun secara fisik. Nah ini yang digambarkan oleh Imam Ibnu Athaillah bahwa adanya sirrul ikhlas ataupun nilai keikhlasan muncul di dalam amalan itu adalah ruhnya. Kalau tidak ada keikhlasan di dalam yang kita lakukan, ya kembali lagi amalan yang tadi kita dirikan itu tidak ada ruhnya. Besar tapi tidak berruh. Ya ada pahalanya tapi kadarnya saya nggak tahu. Wong sudah melangkahkan kaki. Jadi adanya keikhlasan, munculnya keikhlasan di dalam pelaksanaan itu adalah ruh dari amal itu sendiri. Nek tidak ada keikhlasan apa? Mas Ustaz, berarti nek aku ora ikhlas rasa menyang mawon. Berarti jenengan memang ora ikhlas. Lah iya. Nggih. Berarti memang enggak ikhlas. Contoh, aku isine nek daripada aku ketok kok aku ora ikhlas. Berarti Anda memang masih tergantung sama orang. Makanya ada Ibnu Hajar dalam kitabnya itu beliau pernah menyinggung bahwa tandanya orang ini baik adalah saat ia melakukan amalan-amalan ibadah min ghairi alaqah, tanpa adanya satu ketergantungan, keterkaitan sama yang lainnya. Tapi angel ya Mas, ya memang berat sing ngarani gampang nek kanjeng sinten. Nah, kalau Imam Ghazali mengatakan antara jenengan dicibir sama dipuji niku mboten ngefek. Arep dimuji kabeh bagi Imam Ghazali mengatakan ya ora ngefek ya. Dia tidak berefek bagi saya. Arpo benci KB, apakah menyurutkan dianya? Ya tidak juga. Urusan benci, senang niku bahasanya kayak nek gampang ini Imam Ghazali mengatakan itu ranah yang memang dia tidak bisa ngontrol. Contoh, jenengan kan mboten saged mengatur hati seseorang. Sing rada gayeng wingi pas wekdal pemilu kada nih kalau pemilu kada pemilihan umum ini kalau lah niku kan kata kasus wis dikai duit kok ora dipilih ora tembus niku lho. Amargi niku memang nggak bisa dikontrol, maunya nanti dikontrol kados ngaten. Banyak niku kasus-kasus caleg niku memang berat sekali ya, luar biasa niku. Gimana mboten modalnya banyak ya. Mboten tembus. Nah, itu yang terjadi itu. Jadi nek kita masih ketergantungan akan hal-hal itu, awak dewe berarti tidak siap hatine manakala ada sesuatu yang tidak mengenakan. Padahal kalau Allah berikan kebaikan dalam diri kita niku arepo orang lain mencibir, ya tetap jalan mawon urusanmu, jangan punya hak untuk ngomong kok. Bahasanya kata-kata menungso kan gawene biji njen apa mboten. Oke, menungso kan gawene biji, nek kan biji pinter, awet sekolah nggih di biji gawene. Salah. Biasanya kan itu.
Enggak. Saya pernah ditemui santri, Ustaz, nilai saya kok jatuh seperti ini. Saya jawab, ya rapopo toh. Kok tapi kan saya malu, Ustaz. Nilai saya kok nggak bagus. Ya gini aja, Mas. Itu kan garapanmu. Pertama kamu nikmati dulu garapan kamu. Nomor duanya, ini bukan akhir kehidupan Anda, Mas Itomo. Saya ki garapan iki, Bang. Kamu tak kayak gini nilai apa? Dalam artian kayak gini. Itu banyak potensi yang kadang saya tidak hanya menilai dari sisi itu saja. Anda juga orang baik, saya nilai bagus. Karena manusia itu kan kompleks. Tidak hanya bisa dinilai kanti nilai-nilai yang tertulis saja, rapot dan sebagainya. Bukan yang nggak penting, ini penting. Ini kognisi Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengesampingkan, tetapi ini bagian dari manusia yang dinilai dari sisi, hanya dari satu sisi saja, yaitu sisi kognisinya saja. Sisi yang lain banyak, sikapnya, nek bahasane niku ada unggah-ungguhnya. Bocah ora patek pinter, tapi angguh-angguhnya bagus sekali. Kan nyaman. Niku kan bagus. Teng rapote nggih mboten apik. Nggih. Karena menungso niku wujudnya niku dia kompleks, tidak hanya satu sisi saja. Jadi nek menungso biji niku termasuk niku bagian sing mboten ketok. Jadi menjustifikasi mboten saged. Kowe ngene iki mboten dadi. Nah, itu hanya bagian dari apa yang ia miliki. Nggih wonten, saya masih punya teman itu masih ada di grup nih. Mboten pinter lah, baca niku. Grup kelas bahasa nih. Niku mboten pinter baca, tapi pinter dari Bapak Ibu. Dia itu satu angkatan ketoknya sing paling dadi. Naik secara ketok fisika katanya paling dalan. Amargi napa? Dene mungkin tidak pinter secara akademis, tapi dianya itu telaten, seneng ngemil, akhirnya dene bungkusi panganan didoli. Sakmenika dene penyetok kletikan niku camilan-camilan kecil ke berbagai daerah. Ya sugih saya. Nah secara kognisi kan dia mboten pinter, wong nek dibandingke liya-liyane nggih ora iso, apalane mboten bagus. Tapi dia punya keahlian yang lain, itu manusia Bapak Ibu. Jadi satu sama lain itu dari komplektivitas saking dari keragaman ataupun unsur pembentuk manusia itu sangat beragam dan isinya memang potensinya banyak. Oleh karena itu Islam itu sangat luar biasa. Ada yang tidak kelihatan, ada yang kelihatan digarap kali Islam, kanti jamaah dan sebagainya. Ada yang betul kelihatan digarap secara ruhiyah, secara itu tetap digarap kemampuan-kemampuan yang ada. Niki yang perlu sangat luar biasa. Niki yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau disampaikan dulu. Tinggal beberapa menit lagi, tinggal sekitar 7 menit lagian. Ada yang mau disampaikan dulu, nanti monggo kami aturkan. Sakit. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa ya nggih. Kalau pertemuan depan mungkin mohon tesih kelingan ngene. Monggo. Saking Bapak napa Ibu, monggo menawi wonten sing badhe dipun. Monggo. Saking Pak sinten? Pak Supriyatin. Monggo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak. Dalam dilanjut lagi. Saged. Nggih, pertanyaannya bagus nggih. Nggih. Salat sing dilampahi di waktu malam nggih, ba'da isya niku nggih sudah kategori semuanya. Itu mulai dari tarawih termasuk di situ, tahajud juga boleh di situ. Tapi biasanya memang yang kalau Muhammadiyah memperinci antara di dalam sama di luar. Tetapi setelah salat misalnya Bapak Ibu dari jamaah tarawih di sini, setelah itu sudah selesai malam bangun mau nopo nggih, sahur masih ada waktu, tahajud lagi boleh. Itu bagus Bapak Ibu. Bagus, malah justru kayak gini Bapak Ibu. Ada keberkahan saat Bapak Ibu nek derek tarawih dirampungke ngantos semugi witir. Nggih. Saya soalnya ada teman saya. Teman saya itu jajaran sama saya salat tarawih derek imam. Tapi bareng sampai selesai tarawihnya, saat yang lainnya berdiri salat witir, dia duduk saja. Nopo yang terbesit di dalam benak jenengan? Dene mboten badhe nutup dalu menika garep ditutup mangke salat dalu tahajud.
Tapi orang ini kehilangan barokah saat sampai selesainya witir. Padahal witir saja bisa dilaksanakan saat ditutup sampai witir, makanya tidak usah dilanjutkan dengan sholat malam lainnya. Itu bagus. Tapi naik modelnya teman saya kayak tadi, nanti kalau duduk saja dia, naik buatan kuat hatinya, aku ahli tahajud ini, ahli tahajud yang ngomongnya aku tangi nih, naik buatan kuat hati nih, nggak bisa ngontrol hati, ya bisa terjadi kesombongan di situ. Lainnya yang lihat, oh paling kayak ngomongnya harap tahajud, mulanya orang ditutup witir, tutup sampai witir, betul apa-apa. Sewitir selesai, assalamualaikum subuh kudus rabbuna wa rabbul malaikat baru selesai, makai dalu nek jenengan bungu jalankan sekuate harap misalnya dilalah le bungu roto gasi jam kali niku untuk oke banget nih. Oke nggih mboten napa-napa, jadi sangat luar biasa ngaten mawon Pak Supri. Nggih, ada yang mau sampaikan lagi sebelum saya akhiri? Monggo Bu. Ya monggo basis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. 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 Nggih. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unik, nggih nggih. Nggih 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 nggih. Nggih, bagus pertanyaannya. Bagaimana dengan yang di rumah atau di masjid atau di lapangan atau di masjid dan sebagainya. Memang kalau nilai-nilai syiar itu bisa dilaksanakan di tempat-tempat yang terbuka. Nilai syiar. Kata memaknai musallana atau tempat sholatnya niku karena ada nilai syiar sing langsung bumi Gusti Allah niku kan asli tempat sholat kabeh. Niku hebatnya. Jadi termasuk lapangan yang dapat kita berdiri di situ, didirikannya di situ ada syiar di situ, atau di situ, ya luar biasa memang. Tapi ada sebagian saudara kita yang memang kata musolana tempat sholat kita ya di masjid itu. Akhirnya melaksanakan tetap di masjid, meskipun nanti melebar kemana-mana, luas dan sebagainya, sampai nggak muat-muat dan sebagainya. Tapi ya itu hanya pada sisi penafsiran, sisi penafsiran pemaknaan akan hal itu. Jadi termasuk dari LP2 mungkin sudah memberikan sosialisasi dan sebagainya. Tapi nanti suatu saat mungkin kalau sudah mulai terbuka, kita juga nggak bisa memaksakan Pak kudu pindah dan sebagainya. Tetapi yang penting kita berikan contoh adanya satu pelaksanaan ada di sini dan sebagainya di tempat ini. Kalau memungkinkan tidak hujan dan sebagainya itu bisa dilaksanakan di sini karena di situ ada nilai syiar. Saya tak nate nderek sholat Idul Adha di parkiran hotel Ambarukmo nih kalau. Nah sekarang punya Royal Ambarukmo depan situ. Niku pas kebetulan sholat id niku pas waktu sholat niku hujannya deras banget. Lah sholat itu kebetulan si khotibnya niku Habib Alwi. Niku beliau mengatakan habis khotbah niku pasti teras banget. Jamaah Arab udah melipir kan. Karo khotibnya jangan pergi, jangan pergi. Atau kemudian itu. Tetap duduk di situ ada keberkahan. Jangan mencari tempat berteduh. Kita bareng-bareng kita sudah basah dari awal sholat sampai sini. Anda mau pulang saja, Anda juga kedinginan juga. Wah tiba tegas gitu. Nah orang Habib berawaan itu. Ya itu yang terjadi. Jadi mungkin dari pertimbangan mereka ada beberapa hal yang seperti itu. Tetapi sebetulnya kalau nilai-nilai syiar itu nilai yang memang bisa muncul, bisa ketok. Jadi memang banyak sekali, luar biasa. Jadi bagus. Jadi ngatan ya bisnis. Mungkin saya belum bisa secara detail nanti, cuma pada sisi itu saja nih Mawan Rin. Jadi sangat rekam. Ngatan sih. Kelihatannya sudah jam 7, sudah habis waktunya. Dilanjutkan lagi mungkin di sesi
besok kalau ada pertemuan kesempatan lagi, kalau Allah masih diberi kesempatan, kita akhiri dengan doa bersama-sama, semoga amalan ibadah kita oleh Allah diterima, amin ya. Dan oleh Allah semoga kita sampai selesai bulan Ramadan dan oleh Allah diberi kesempatan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina wa nasabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim azim sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khata'ina kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmatan wal barakah wa ni'matan daimah ala ahlina ya Allah. Turunkanlah rahmat dan barakah-Mu ya Allah pada keluarga kami ya Allah, pada anak turunan kami ya Allah. Jadikanlah mereka cahaya mata bagi kami ya Allah. Jadikanlah mereka generasi yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak turunan kami, pasangan-pasangan kami berkumpul dalam surga-Mu yang mulia ya Allah. Kumpulkanlah kami dalam surga-Mu yang mulia ya Allah. Berikanlah kami keberkahan rizki ya Allah. Jadikanlah hidup kami penuh barokah, hidup yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.